I tried so hard and got so far. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 151 sudah terlalu banyak. Anak ini. Tuan Denny, aku bukan anak kecil lagi, sudahlah, masalah aku kita bicarakan sampai sini saja, sekarang yang paling penting adalah kontribusi dan rasio antara kalian berdua. Untuk masalah ini, Tuan Jack dan Suchard perlu mempertimbangkan beberapa faktor dahulu, jadi untuk sekarang mari kita lewati dahulu beberapa pertanyaan ini, seperti tanah mana yang harus didahulukan, situasi tanahnya, perencanaan proyek, dan lain-lain. Denny dengan tak berdaya mengangguk dan berkata, baiklah, jangan bicarakan tentang masalah ini dahulu. Jack juga mengangguk dan berkata, oke, mari kita lewati pertanyaan ini dahulu. Sampai sini, suasananya akhirnya kembali tenang dan harmoni. Denny juga memulai membahas plot dengan Jack. Sebenarnya, hanya ada satu profesional yang berada di sini yaitu Denny. Dia pernah melakukan beberapa hal ini, jadi dia sangat jelas mengenai kebijakan pasar Thailand, dan dia hampir mengerti semua aspek yang akan dihadapi. Sedangkan pada masalah administrasi, hanya Heckensu yang lebih profesional. Sebelumnya Jack dan Suchard belum pernah bekerja di industri real estate, begitu juga dengan aku, banyak hal yang masih kita tidak ketahui. Di bawah penjelasan Denny dan Heckensu, aku menjadi tahu beberapa kebijakan dan peraturan real estate di Thailand, seperti pembagian warna plot tanah. Plot favorit Denny adalah plot berwarna coklat, plot itu termasuk dalam tanah dengan pemukiman padat. Contoh lainnya adalah di Thailand tidak ada yang namanya rasio luas lantai. Tetapi ada berbagai standar, seperti bangunan tinggi tidak boleh lebih dari 2 kali lebar jalan raya yang berdekatan. Lebar ini mencakup jalan trotoar, sabuk hijau dan jarak antara bangunan dan tepi jalan. Satu bangunan harus berjarak 10 meter dari jalan, 3 meter dari jalan trotoar, 2 meter dari sabuk hijau, dan 12 meter dari luas jalan. Bangunan tidak boleh lebih tinggi dari 54 meter, yang hanya setara dengan 15 lantai. Di Thailand juga ada izin penilaian lingkungan, atau disebut sebagai EIA. Hal ini sangat rumit, jika tetangga atau penduduk sekitar memiliki keluhan tentang proyek tersebut, seperti bangunan itu akan menghalangi sinar matahari, mencemari udara dan sebagainya. Kemungkinan besar proyek ini tidak akan mendapatkan EIA. Mengenai situasi ini, biasanya perusahaan akan melakukan pendekatan dengan penduduk atau tetangga, seperti membeli hadiah untuk membujuk mereka. Untuk hal ini, kita berikan kepada Jack dan Suchard untuk menanganinya. Selain itu, tanah di Thailand adalah miliki pribadi atau perusahaan, berbeda dengan di Cina yang dimana lebih mengutamakan koneksi. Di sini kamu harus menggunakan uang untuk mengesankan orang lain. Harga tanah di Chiang Mai juga tidak murah, jika dibandingkan dengan Cina, harganya tidak berbeda dengan kota-kota yang berada di tingkat kedua. Wilayah di kota paling mahal dapat mendapat 200.000 baht untuk satu petak. Di Thailand, satu petak sama dengan 4 meter persegi, jadi harga plot setara dengan 500.000 sampai 600.000 baht untuk per meter persegi, setara dengan 20 juta rupiah per meter persegi. Untungnya, tanah yang disukai Denny tidak berada di daerah yang padat, jadi harganya pasti akan lebih murah. Menurut apa yang dia dan Heckensu pelajari, harga sebidang tanah itu mencapai 100.000 dan 130.000 baht. Untuk tanah 10.000 petak, harus menghabiskan sekitar 1 miliar baht. Tidak heran jika Denny mengatakan lebih baik untuk berinvestasi sebesar 3 hingga 4 triliun rupiah, jika tidak kita juga dapat bisa membeli tanah tersebut. Jika dihitung seperti ini, tentu harus menginvestasikan banyak uang. Singkat kata adalah industri ini tidak semudah yang diharapkan. Ini hanya investasi untuk proyek pertama. Kedepannya ketika kita memulai proyek yang lebih besar dan banyak, kita tentu perlu modal tambahan. Pada saat memulai proyek besar kita akan membutuhkan puluhan triliun untuk memulainya. Pada saat itu, aku juga tidak tahu aku harus kemana untuk mencari uang sebanyak itu. Pembicaraan ini tidak berlangsung lama, dari pukul 6 sampai 7 malam dan selesai makan malam. Kemudian pembicaraan ini berlangsung sampai pukul 9.30 malam, hanya untuk membicarakan tentang beberapa ide awal dan masalah yang mungkin muncul. Denny tahu bahwa aku harus buru-buru bertemu dengan teman sekelas aku, jadi pada pukul 9.30 dia mengusulkan untuk kembali ke hotel untuk beristirahat. Setelah Jack dan Suchard mempertimbangkannya, kedua belah pihak akan mengusulkan waktu lain untuk bertemu dan berdiskusi. Jack tidak mempertahankan Denny untuk tinggal, dan mengucapkan selamat tinggal kepadanya dengan sangat bahagia. Suchard tidak mencari beberapa gadis cantik untuk datang. Lagi pula, dia belum mengerti karakter Denny. Tetapi ketika dia berjalan keluar dari kamar, di luar ada beberapa gadis Thailand yang cantik dan muda. Tidak melakukan apa-apa hanya mengatakan halo kepada Denny dan aku.
Suchard memberikan isyarat waktu dan bertanya kepada Denny apakah dia tahu jelas tentang Chiang Mai, haruskah mengatur beberapa gadis sebagai pemandunya. Denny dengan lembut menolaknya. Dia bukanlah tipe orang yang bertele-tele, tetapi dia baru mengenal Suchard. Tidak baik untuk mengatur seorang wanita untuknya pada pertama kali. Selain itu aku pernah bertemu dengan istrinya, sangat muda dan cantik. Ketika berjalan keluar, Jack bertanya kepada aku, apakah perlu untuk mengatur mobil untukku. Dia juga tahu bahwa aku telah berjanji dengan teman sekelas aku yang datang ke Thailand. Aku menolaknya, aku sendiri telah menyewa satu mobil Toyota Hiace dan tidak perlu mobil lain. Untuk perjalanan aku sendiri, ada mobil tuk-tuk dan ada motor Bruce. Jadi sangatlah gampang. Setelah meninggalkan pintu masuk, aku mengucapkan selamat tinggal kepada Jack dan lainnya. Aku dan Denny menggunakan mobil yang dia sewa dan melaju ke kota. Roman, apakah menurutmu permintaanku terlalu tinggi? Lagi pula Jack dan Suchard dapat membantu aku di administrasi dan lainnya, sebenarnya itu juga dapat dianggap sebagai kontribusi untuk proyeknya. Setelah naik ke dalam mobil, Denny bertanya dengan penuh pemikiran. Aku menggelengkan kepala, dan berkata, tidak, bagi pengusaha untuk memperjuangkan kepentingan mereka sendiri adalah perbuatan yang benar, lagi pula, belum lagi saat tawar-menawar, itu juga merupakan cara untuk menyatakan posisi dan sikap kita sendiri, dan juga prinsip melakukan bisnis. Melalui ini mereka akan mengetahui bahwa kamu adalah pengusaha yang cerdas dan kedepannya mereka tidak akan sembarangan. Hahaha. Denny tersenyum dan menepuk pundakku, Roman, aku pikir kamu hanya akan memikirkan poin pertama, tidak disangka kamu juga memikirkan poin kedua, benar juga. Alasan permintaan aku begitu banyak dan memiliki sikap yang keras adalah agar mereka tahu, walaupun aku sudah tua, tetapi aku tidak pikun, dengan ini mereka tidak akan menghalangi aku ke depannya. Aku tersenyum dan tidak menyambung perkataannya. Oh ya, Roman, teman sekelasmu harusnya sudah keluar main saat ini, atau tidak kamu tanya mereka di mana, aku akan menyuruh sopir untuk mengantarmu ke sana. Oke, aku akan tanya mereka. Aku membuka WeChat dan menemukan bahwa mereka sedang mengobrol tentang berbagai kebiasaan dan mengirim beberapa foto. Beberapa foto terbaru menunjukkan bahwa mereka ada di dalam bar, dan ada beberapa foto wanita atau waria yang berada di panggung. Dari WeChat aku tidak dapat mengenal mereka berada di bar yang mana, aku hanya dapat menelepon Bayu dan menanyakan lokasinya. Setelah itu, aku memberitahu Denny lokasinya agar dia dapat meminta perusahaan untuk memberitahu sopir tersebut. Roman, tadi kamu telah menolak begitu banyak saham, apakah kamu hanya ingin meredakan emosi Suchard? Denny bertanya lagi. Aku menggelengkan kepala, dan berkata, tidak, Tuan Denny, aku benaran merasa 5% sudah cukup banyak, 2 poin ini aku rasa sudah cukup, aku tidak ingin mendapatkan keuntungan lebih dari kalian, karena itu akan membuat aku merasa tidak nyaman. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 152 tempat bersenang-senang. Denny memandangku dan menggeleng-geleng kepalanya, dan berkata, Roman, kamu boleh berbuat baik, setia dan tidak serakah kepada teman-teman, tetapi pada saat berbisnis, kamu juga harus tahu bagaimana memperjuangkan kepentingan kamu sendiri. Orang-orang yang tidak suka uang tidak berkualitas untuk berbuat bisnis, dan jika kamu tidak mengerti memperjuangkan keuntungan untuk diri kamu sendiri, itu akan sangat sulit untuk berhasil. Aku tersenyum, dan berkata, Tuan Denny, yang aku mengerti tidak peduli entah itu berbisnis atau berteman, semua harus memiliki prinsip dan bisa menjadi diri sendiri, tidak peduli sukses atau tidak, yang penting tidak menyesalinya. Denny lagi menatapku dan kemudian mengangguk dengan penuh pertimbangan, dan berkata, Roman, bagi aku berjuang untuk mendapatkan keuntungan terbesar adalah jalan menuju kesuksesan, tetapi apa yang baru kamu katakan, mungkin adalah cara menuju kesuksesan bagi kamu, aku tidak seharusnya mengubah pemikiran kamu, jika kamu bukan kamu lagi, mungkin kamu tidak akan sukses. Tuan Denny, kamu dapat mengerti saja sudah cukup. Aku mengerti, malah aku juga harus berterima kasih kepada kamu, jika kamu tidak mengatakan itu, aku masih tidak akan mengerti setiap orang memiliki cara menuju sukses yang berbeda, jika seperti itu, aku yang di usia ini akan merasa telah hidup sia-sia. Tuan Denny kamu terlalu rendah hati, oh ya, teman-teman sekelasku sedang minum-minum di bar, sepertinya mereka menonton pertunjukan waria, apakah Tuan Denny mau ikut duduk sebentar dan minum beberapa gelas? Aku tidak ingin melanjutkan topik saling menyombongkan diri ini. Jadi aku mengambil inisiatif untuk mengubah topik pembicaraan. Denny menggelengkan kepalanya, dan tersenyum berkata, aku sudah tua, jadi aku tidak akan ikut serta lagi, pertunjukan waria terlalu menyilaukan mata, aku khawatir hati aku tidak tahan, kamu dan teman-teman sekelas kamu bersenang-senanglah. Baiklah kalau seperti itu, besok aku akan mengajak Tuan Denny makan bersama. Baiklah, kalau untuk makan-makan tidak apa-apa,
aku juga tidak terlalu akrab dengan tempat ini, nanti kamu bawa aku makan beberapa makanan lezat, selagi gigi aku masih sehat, harus mencoba lebih banyak makanan lokal yang lezat. Dengan seperti ini, aku berhasil mengganti topik menjadi makanan lokal Thailand. 20 menit kemudian, mobil berhenti di pintu bar yang lokasinya lumayan jauh. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Denny, aku menoleh untuk melihat bar ini, dan tidak mengerti bagaimana Bayu dan Weni bisa lari ke sini, karena tempat ini bukan daerah kota dan bahkan berada di pinggiran. Bayu dan lainnya berada di lantai 2, setelah memasuki bar, aku langsung menaiki tangga. Di lantai 2 ada lampu kelap-kelip berwarna merah keunguan yang membawa suasana aneh. Udara di dalam juga penuh dengan parfum wanita dan alkohol. Di atas panggung ada beberapa orang menari yang memiliki tubuh memikat tetapi tidak tahu apakah mereka pria atau wanita. Mereka mengenakan baju pelayan yang tipis, dan ada wanita pembawa alkohol yang memakai baju yang sikit berjalan ke sana kemari. Di tengah-tengah musik terdengar suara sukacita laki-laki dan senyuman perempuan, dan suara gelas bersulang. Tempat ini adalah tempat bahagia, tempat ini merupakan surga bagi pria, dan tempat di mana wanita bisa memanjakan diri mereka. Di dekat sudut, aku menemukan Bayu dan lainnya, total 9 orang, 5 pria dan 4 wanita. Mereka duduk di geladak besar, sambil berbicara dan minum dengan gembira. "Hai, Roman, sebelah sini." Mata Weni sangat tajam, dalam sekilas dia bisa melihatku dan melambai padaku. Dia juga mengambil inisiatif untuk berpindah posisi untuk memberikan aku tempat di sebelahnya. Aku berjalan dengan senyuman dan menyapa Bayu, Weni dan lainnya, termasuk meminta maaf karena tiba begitu malam baru bisa hadir, dan aku juga tidak sempat menjemput Harry Huang dan 1 orang lainnya dari bandara. "Yo, Bos Roman akhirnya sudah datang, bagaimana bisnisnya?" Harry Huang tersenyum dan memberi isyarat selamat datang kepadaku dengan dagunya. "Maaf aku datang begitu malam, karena aku sudah membuat janji sebelumnya, jadi aku tidak bisa tidak pergi." Aku tersenyum sambil berkata, lalu duduk di sebelah Weni. Kursi di geladak semuanya adalah sofa, jadi tidak ada ruang di antaranya, diduduki oleh 10 orang sepertinya sedikit sempit. Setelah aku duduk, aku sepertinya sangat dekat dengan Weni. Samping sama sekali tidak ada ruang untuk bergerak, di dalam keputusasaan, aku hanya bisa meluruskan badan dan tidak membiarkan diri aku terlalu dekat dengan Weni. Dia tampaknya tidak peduli, dia bahkan berinisiatif mengambil gelas, menuangkan alkohol dan memberikannya kepada aku. Dia mengenakan dress berwarna hitam tanpa lengan, kainnya tampak sangat tipis ketika dia memberikan aku alkohol. Aku tidak bisa menghindari dia tanpa saling berpapasan bahu beberapa kali. Aku bisa merasakan suhu tubuhnya melalui bahunya yang lembut dan baju tipisnya. "Bos Roman sudah terlambat, harus menghukumnya minum 3 gelas dahulu." Harry Huang berteriak. "Ya, kamu sudah terlambat jadi harus menghukum dirimu minum 3 gelas, jangan membuat kita kecewa." 3 gelas, 3 gelas. Cindy dan 1 orang lain lagi juga ikut berteriak. Aku tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan menghukum diriku sendiri meminum 3 gelas." Sambil berkata, aku mengambil 1 gelas bir besar dan meneguknya. "Ini hanya bir, sebelum aku masuk penjara aku sudah berlatih ketahanan alkohol aku, jangan bilang 3 kali lipat, bahkan 3 botol juga tidak termasuk apa-apa." Setelah selesai 1 gelas, Weni berinisiatif menuang bir sampai penuh dan kemudian menatap aku. Dengan cepat, 3 gelas sudah selesai. Aku meminta Weni untuk menuangkan 1 gelas lagi, mengangkat gelas dan berkata, "Teman-teman semuanya, setelah lulus bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya aku bisa berkumpul dengan semuanya, segelas ini aku minum untuk semuanya, berharap kita semua bisa mendapatkan kesuksesan dan kesejahteraan." Setelah selesai, aku langsung meminum segelas bir ini. "Kami dulu sering berkumpul bersama, hanya kamu yang tidak bisa ikut karena kamu di penjara," kata Harry Huang dengan gembira. "Harry Huang, apa yang kamu katakan?" kata Weni dengan mengerutkan kening dengan tidak senang. "Ini adalah kenyataan. Kamu masih berani," kata Weni dengan suara dingin. Harry Huang menggumamkan mulutnya, tetapi tidak mengatakannya keluar. Aku tidak ingin menghiraukan personalitas dia, jadi aku tersenyum dengan acuh tak acuh, dan berkata, "Memang benar, aku telah kehilangan kesempatan untuk berkumpul dengan kalian semua, kali ini saya pasti akan menebusnya, kedepannya kita harus sering berkumpul, ayo, semuanya bersulang." Aku mengangkat 1 botol bir, mengisi gelas aku dan sekali lagi aku mengangkatnya untuk bersulang. Pada saat ini, seorang pria berambut pirang dan berkulit putih datang dan mengucapkan beberapa kata kepada Weni dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris aku sangat tidak bagus, aku hanya bisa mendengar, "Kakak, kamu sangat cantik, aku traktir kamu minum 1 gelas," kata-kata seperti ini. Walaupun hanya beberapa kalimat ini, aku tahu ada yang tidak benar.
Dahulu aku sering mendengar ada satu kata yang tidak terlalu baik, juga pernah mendengar bahwa orang asing sering datang ke Asia untuk membawa anak perempuan, terutama orang Cina, di dalam bar mereka dapat membawa beberapa wanita. Juga sering mendengar bahwa, ada beberapa bar tertentu, seorang pria asing berada di depan pacar orang lain menggoda wanita itu, dan mencium wanita itu di depan pacarnya. Tidak peduli bagaimana pacarnya menarik perempuannya, dia tetap tidak bisa menariknya. Jadi sangat jelas, kami bertemu dengan orang seperti ini. Termasuk aku di sini jelas-jelas ada 6 pria, tetapi orang asing berambut pirang itu tetap berani datang dan menggoda Weni. Nyali anjing ini cukup besar juga. Apakah dia menganggap aku tidak ada? Setelah orang asing itu datang menjemput Weni, meja kami tiba-tiba menjadi diam, dan semua orang diam-diam melihat Weni dan sampah itu. Aku tidak menghentikannya, karena aku harus melihat apakah Weni bisa menolak dia atau tidak. Jika saja Weni memang ini pergi dengan orang asing itu, bukankah aku akan dibilang suka mencampuri urusan? Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 153 bermasalah. Maaf, aku tidak kenal kamu dan juga tidak bisa minum bersama kamu. Kata Weni dalam bahasa Inggris dan wajah yang tenang. Nada suaranya relatif lambat dan setiap katanya sangat jelas, jadi aku masih mengerti beberapa kalimat ini. Aku juga diam-diam merasa lega. Tetapi orang asing itu tidak melepaskannya, tetapi berkata beberapa kata lagi, di antaranya ada, sangat cantik, bertemanlah, minum segelas saja, beberapa kata seperti ini. Ketika aku bersiap untuk berdiri, Harry Huang yang duduk di sisi lain Weni, berdiri lebih dahulu dan dengan tidak sabar melambaikan tangannya, dan berkata dalam bahasa Inggris, teman aku menyuruh kamu pergi, jangan datang mengganggu kami. Nada bicara orang asing itu malah tiba-tiba naik dan dengan arogan berteriak kata-kata kotor kepada Harry Huang, seperti persetan, dan lain sebagainya, satu demi satu kata pun keluar dicampur dengan rasa alkohol yang kuat. Harry Huang tampak sangat marah, bahkan ketika dia berjalan keluar dia menatap pihak lain dengan dadanya dan mulutnya yang mengutuk pihak lain. Bayu dan 3 teman sekelas pria lainnya juga ikut berdiri, berjalan keluar dan mengelilingi orang asing itu. Aku tidak berdiri, tetapi hanya diam-diam menatap orang asing dan kerumunan di sekitar. Setelah orang asing itu dikelilingi, dia tampak kesal dan berteriak dengan bahasa Inggris. Kemudian dari arah belakang di sudut gelap ada orang yang berteriak dengan bahasa Thailand. Tidak salah lagi, pasti bahasa Thailand. Aku mendengarnya dengan jelas dan, bahasa Thailand dia sangat lancar. Sudah cukup jelas bahwa orang asing ini telah tinggal di Thailand untuk waktu yang lama, dan kemungkinan dia mengenal beberapa orang di bar ini. Jika tidak maka tidak akan ada orang yang berteriak dari sudut itu. Seperti yang diperkirakan, setelah dia berteriak, seorang pria yang tubuhnya penuh dengan tato pun bangkit dari sudut gelap itu, bertanya beberapa pertanyaan dan dengan cepat turun ke bawah. Di belakang orang asing itu, ada 2 orang asing lainnya yang keluar, mereka berhadapan dengan Harry Huang, Bayu dan 3 teman sekelas pria lainnya. Kedua belah pihak saling memarahi dalam mulut mereka. Kalian segera kembali, jangan impulsif, jangan sampai berkelahi. Weni bergegas untuk menarik Harry Huang, Lenny juga berlari untuk menarik Bayu pergi. Dia begitu kasar terhadap kamu, dan berani mengutukku, hari ini dia harus menerima pelajaran dari aku. Kata Harry Huang dengan marah. Setelah berkata, dia menoleh dan berteriak padaku dan berkata, Roman, apa yang kamu lakukan duduk di sana, apakah kamu takut mati? Aku tidak menghiraukan dia, hanya mengeluarkan telepon, dan segera menekan nomor telepon Bruce. Bruce, kamu tahu Bar Bright bukan? Setelah dia menjawab telepon, aku langsung bertanya. Bruce menjawab, tahu, ada apa? Aku mengalami sedikit masalah di sini, lantai 2. Kamu baik-baik saja kan, bagaimana dengan Alan? Teman-teman sekelasku keluar untuk berjalan-jalan dan tidak membiarkan Alan ikut, mungkin dia telah kembali. Persetan, kamu tunggu aku di sana, aku segera ke sana, lokasinya dekat denganku, paling lama 5 menit. Oke. Bentar-bentar, Roman, di dalam bar itu ada beberapa orang gila, cobalah untuk tidak berurusan dengan mereka, dan tunggu aku baru kita bicarakan. Apa? Aku mengerutkan kening, ketika aku ingin bertanya apa maksudnya orang gila, Bruce sudah menutup teleponku. Tetapi aku malas untuk meneleponnya balik. Tidak peduli apa maksudnya dengan orang gila, asalkan mereka berani menggangguku, mereka pasti akan menyesalinya. Aku mengembalikan telepon ke sakuku, lalu berdiri dan berjalan keluar dari geladak. Roman, jika kamu takut mati, pergi saja, kami tidak membutuhkan kamu, kami pasti bisa menangani orang asing bajingan ini. Prasangka Harry Huang telah keluar, dan dia juga berkata beberapa kata menghina. Kemudian menoleh untuk berbicara dengan orang asing itu yang bertubuh tinggi dan besar. Aku tidak memedulikannya, dan terus jalan keluar. Mengambil lengan Weni dan Lenny untuk kembali ke dalam geladak.
Jika nanti benaran berkelahi, kalian tetap berada di dalam sudut, tidak peduli apapun yang terjadi, jangan ada yang keluar. Aku menunjuk ke arah sudut bar yang tidak begitu jauh, dan berkata dengan sangat serius kepada Wenny dan Lenny. Tidak bisa, aku tidak bisa membiarkan mereka berkelahi. Wenny mencoba melepaskan lengannya untuk membebaskan dirinya dariku. Kedua tanganku menekan lengannya, membawanya ke depanku, sambil menatapnya dengan mengerutkan kening dan tanpa ragu aku berkata, jika benar-benar terjadi perkelahian, bersembunyilah di dalam sudut itu, tidak peduli apa yang terjadi, jangan keluar kemari, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, ingatlah itu. Wenny tampak takut dengan ekspresiku, dan dia tidak bisa berkata-kata. Aku menggoyang lengan Wenny dan bertanya, ingat? Ya, aku mengingatnya. Dia akhirnya mengangguk dengan tertegun. Baik, sekarang kamu dan Lenny duduk di dalam geladak, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan siapapun untuk menyakitimu. Ya. Setelah membawa Wenny dan Lenny duduk di dalam geladak, aku kembali untuk menarik Bayu keluar, dan dengan tanpa ragu aku berkata kepadanya, kamu kembalilah ke dalam geladak, jika terjadi perkelahian, bawalah teman sekelas perempuan kita bersembunyi di dalam sudut, ingat, jangan datang kemari, kamu bertanggung jawab untuk melindungi mereka. Setelah selesai berbicara, aku mendorongnya ke geladak tanpa menunggu jawabannya. Sekarang, aku sudah bisa menghadapi orang asing itu. Dahulu ketika aku melihat berita tentang bajingan asing, aku selalu merasa penuh dengan kemarahan, dan berpikir jika suatu hari aku bertemu dengan mereka, aku akan menendang mereka dengan keras. Akhirnya sekarang kesempatan itu telah datang. Berbicara tentang alasan sudah jelas tidak mungkin, untuk orang seperti mereka tidak perlu bicara soal alasan, dan juga tidak ada cara untuk membuat mereka mengerti. Hanya perkelahian adalah solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Sebelum mengalahkan mereka, aku harus melihat apa hubungan orang asing ini dengan pemilik bar. Selain itu, ada 4 teman sekelas perempuan, jadi tidak dapat dengan memudah memukul mereka karena takut seseorang akan memukul mereka, atau melukai salah satu dari mereka. Aku paling takut mereka melukai Wenny. Ini adalah hal terakhir yang aku tidak harapkan. Bagaimanapun aku telah mengatakan kepadanya bahwa aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Tetapi jika orang asing itu memulainya dahulu, aku tidak keberatan untuk memukul mereka dan menendang telur mereka. Sekarang, orang asing itu masih saling mengintimidasi dengan Harry Huang, sedangkan 2 pria lainnya juga sedang menggertak dengan 3 teman sekelas pria lainnya, mereka saling mengintimidasi hanya belum memulai berkelahi. Harry Huang dan beberapa teman sekelas lainnya mungkin sadar bahwa mereka tidak dapat mengalahkan 3 orang asing ini. Lagi pula, pihak lain bertubuh tinggi dan besar. Dan ketiga orang asing itu sepertinya penakut dan ingin menunggu pertolongan dari petugas bar untuk membereskan Harry Huang dan lainnya. Di saat ini, orang-orang yang masih bersemangat adalah para penonton, sekelompok pria dan wanita yang sedang berkumpul dan minum di dalam bar. Mereka berteriak dengan bersemangat untuk memberi semangat kepada kedua pihak. Ada seorang wanita yang melepas kaosnya dan melambaikannya di tangannya, agar membuat orang lebih bersemangat. DJ juga mengubah lagu menjadi lagu yang membawa suasana berkelahi. Lagunya sangat berirama dan keras, dan memberi kesan yang lebih kuat lagi dengan rap bahasa Inggris. Ini membuat musik seperti masuk ke dalam napas yang penuh dengan alkohol. Segera, ada langkah cepat dari tangga. Aku tahu bahwa yang datang itu bukanlah Bruce, dia tidak mungkin begitu cepat. Itu pasti orang yang akan membantu orang asing ini, dan juga pertunjukan bar ini. Seperti yang diperkirakan, ada sekitar 10 orang yang muncul, di antara mereka ada beberapa yang bertelanjang dada, dan mengungkapkan tato yang suram. Mereka dipimpin oleh seorang pria muda yang tampan dan berwajah kurus. Dia mengenakan suit, celana panjang dan sepatu kulit yang mengkilap. Rambutnya sangat rapi. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 154 kamu orang apa? Begitu naik, pemuda itu berjalan kemari dengan senyuman, di belakangnya diikuti oleh sekelompok penjahat yang auranya sama sekali berbanding terbalik dengannya. Aura pemuda ini, memang berbanding terbalik dengan sekelompok penjahat itu, bahkan berbanding terbalik dengan bar ini, lebih mirip seorang kera putih. Sekelompok penjahat di belakangnya menyerbu kemari, mengepungku, Harry Huang dan beberapa anak sekolah, bahkan ada beberapa yang mengelilingi sampai sisi lain kursi D, mengepung Bayu dan Wenny juga. Melihat sekelompok orang ini, wajah Harry Huang menjadi putih pucat, tiba-tiba tidak berani-berani bicara dengan orang asing itu. Beberapa murid laki-laki di sisi lain juga memucat wajahnya sambil mundur ke sebelah kursi dan menatap satu sama lain tak berdaya. Aku mengomel dalam hati, kenapa bar ini ada begitu banyak penjahat, tadinya mengira hanya beberapa saja, tidak disangka dalam sekejap datang 5-16 orang. Ini akan sedikit merepotkan, kalau Bruce tidak sampai tepat waktu, lalu mulai beraksi, sendirinya pasti tidak bisa menjaga Wenny.
Karena orangnya benar-benar terlalu banyak, di tengah keributan mana bisa peduli begitu banyak. Untunglah sekelompok orang itu tidak terburu-buru beraksi, pemuda yang merupakan kepala itu juga tidak terburu-buru bicara, namun menilai Harry Huang dulu, lalu 3 murid laki-laki lainnya, terakhir tatapan matanya terhenti padaku selama beberapa detik, tatapan matanya seperti penuh ketertarikan. Namun sangat cepat, dia mengalihkan pandangannya dariku, beralih ke dalam kursi D di belakangku. Di dalamnya ada 4 orang murid perempuan yang muda, di antaranya ada Weni yang cantik dan auranya sangat mencolok. Matanya tiba-tiba berbinar, sepertinya dia melihat Weni. Sungki, mereka memukulku, mereka membuat masalah di barmu, cepat bantu aku beri pelajaran pada mereka. Orang asing itu berbicara menggunakan bahasa Tai dengan gelisah. Pemuda yang bernama Sungki itu mengangkat tangannya, tersenyum dan berkata, tenang saja, if mereka berani membuat keributan di wilayahku, aku pasti akan membalasnya. Baguslah kalau begitu. Orang asing itu mendapatkan persetujuan dari pemuda, raut wajahnya berubah menjadi bersemangat dan ganas, dan mengangkat tangannya, menonjok Harry Huang tepat di wajahnya. Harry Huang tidak sempat menghindar, menerima pukulannya, dan menjerit, terhuyung ke belakang, setengah tubuhnya tersandar di atas sofa kursi D. Dengan bantuan teman-teman, Harry Huang yang akhirnya bangun dengan susah payah juga tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun, juga tidak berani menatap orang asing itu, hanya menundukkan kepala menutupi pipinya. Letakkan HP-nya, jangan mencoba lapor polisi, seorang pria botak dengan tato di tubuhnya, tiba-tiba berteriak kepada Bayu yang di dalam kursi D. Aku menolehkan kepala, Bayu diam-diam mengambil HP, sepertinya sedang ingin telepon untuk lapor polisi. Namun setelah pria botak itu berteriak, Bayu yang raut wajahnya memucat hanya bisa menurut dan meletakkan HP-nya di atas meja teh. If, beritahu aku, apa penyebab masalahnya? Pemuda bernama Sungki itu bertanya lagi. If menunjuk Weni yang berwajah pucat dalam kursi D, berkata, perempuan muda cantik itu ingin minum denganku, tetapi dihalangi oleh mereka yang tidak punya mata, mereka juga memukulku. Oh! Sungki dengan penuh ketertarikan menatap Weni, dan mengangkat kaki berjalan ke arah dalam kursi D. Aku mundur selangkah, menghalangi jalan masuk di tengah 2 sofa, tersenyum ke arahnya, berbicara menggunakan bahasa Tai, Tuan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan nona itu, dia juga tidak ingin minum dengan If hanya sembarangan mengaitkan saja, tolong jangan menyulitkan dia ya. Sungki agak terkejut, menilaiku dengan matanya yang sangat tenang itu, tersenyum, kamu orang Thailand. Bukan, orang China. Oh, bahasa Tai-nya boleh juga. Terima kasih. Kamu orangnya kelihatannya lumayan, tipe yang aku akui. Jadi, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, kamu pergi saja, orangku tidak akan menyulitkanmu. Mendengar perkataannya, aku jadi tertawa, Tuan Sungki, dia temanku, yang lainnya juga temanku. Oh, maksudnya, kamu mau ikut campur masalah ini? Ya, aku pasti ikut campur. Sungki tidak bicara, hanya tersenyum dengan matanya menatapku. Orang asing di samping malah tidak tahan lagi, sambil menyerangku, sambil memaki, China dari mana, nyahlah. Aku mengerutkan alis, menunggu kepalan tinjunya sampai depan muka, menghindar, mengangkat kedua tangan, tangan kanan menahan pergelangan tangannya, memukulnya ke belakang dengan tenaga, bersamaan tangan kiri menepuk di bahunya dengan tenaga. Hanya mendengar krak, orang asing bernama If itu terjatuh ke lantai dan menjerit dengan kencang. Bahunya aku buat retak, kekuatan seperti ini, sangat mudah membuat sendi retak. 4 orang yang mengepung semua tertegun, mungkin mereka tidak mengira, tubuh yang lebih tinggi dariku setengah kepala, If yang lebih kuat dariku, tidak disangka sekali bertatap wajah langsung terkapar. Setelah 10 orang lebih penjahat itu tersadar, tiba-tiba meledak, dan di waktu bersamaan mengpres ke arahku. Jangan bergerak dulu. Sungki mengangkat tangannya lagi, berbicara dengan pelan. Sekelompok bawahannya sangat nurut, mundur kembali ke tempat semula. Kamu orang apa? Sungki maju selangkah, mendekatiku, sambil menilaiku dengan teliti dia bertanya dengan pelan. Orang China. Aku tersenyum. Aku tahu kamu adalah orang China, yang aku tanyakan adalah, apa pekerjaanmu? Hehe, Tuan Sungki, aku orang apa tidaklah penting, yang penting adalah, bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah ini? Wajah Sungki mengeluarkan senyuman jahat, bagaimana menyelesaikannya, kalian membuat keributan di barku, tentu saja harus ganti rugi, lagi pula nona itu sudah menyetujui temanku menemaninya minum, apa yang sudah diucapkan harus dilakukan, tetapi sekarang temanku terluka, takutnya tidak bisa minum bir, jadi aku saja yang menggantikan, temani aku minum beberapa gelas saja masalahnya akan selesai. Aku menggelengkan kepala, Tuan Sungki, kalau aku menolak. Hehe, menolak boleh, tapi sebaiknya kamu pikir-pikir lagi, apakah bisa menang melawan 10 lebih anak buahku, kalau tidak,
mereka akan membuat kalian keluar dengan horizontal, dan sekalian mengantar kalian ke kantor polisi, supaya kalian makan makanan penjara Thailand beberapa hari. Mendengar perkataan ini, aku tidak bisa tidak tertawa. Makanan penjara Thailand betulan pernah makan, saking tidak enaknya sampai mau mati. Ingin membuatku kembali makan sesuatu yang mirip makanan itu lagi. Dia berpikir terlalu banyak. Tertawa dan menggelengkan kepala, aku berbicara dengan ringan, Tuan Sungki, aku beri kau satu kali kesempatan, suruh orang-orangmu pergi, atau tidak kamu akan menyesal. Sungki dengan sombong mendongakkan kepala dan tertawa keras. Penjahat-penjahat itu juga ikut tertawa lancang, bahkan sampai penonton yang hanya menonton di sekitar, juga ikut tertawa. Terlihat, sebagian besar tamu bar ini kenal dengan Sungki. Aku seharusnya dari awal kepikiran, letak bar ini terpencil, suasana dan lingkungannya agak berbeda, biasanya pelanggan reguler yang banyak datang, dan lagi tamu di sini kebanyakan orang yang tidak terlalu normal. Roman, kalian pergi saja. Di tengah tawaan jahat, Weni tiba-tiba memegang lenganku dari belakang, berbicara dengan suara yang tertekan. Aku menolehkan kepala, agak sulit percaya, menyuruh kami pergi, apakah kamu mau tinggal di sini? Weni menundukkan kepala, di sini banyak orang, seharusnya mereka tidak berani melakukan apa-apa padaku, paling aku hanya menemani mereka minum beberapa gelas saja, tapi kalau kalian tidak pergi, mungkin mereka akan. Aku tidak tahan dan memotong omongannya, kamu bodoh ya, mengira begitu mudah. Walaupun murni hanya menemani minum beberapa gelas, kamu seorang gadis yang polos dan suci, juga bisa melakukan hal seperti ini. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 155 dia juga. Weni menggigit bibirnya, menundukkan kepala. Saat itu, di sudut matanya ada benda seperti kristal dan berkilau. Dia menangis. Aku sepertinya memang bawaan dari lahir tidak bisa melihat air mata perempuan, begitu melihat perempuan menangis hatiku langsung melemah. Dengan terpaksa, aku menepuk-nepuk lengannya yang lemah lembut, merendahkan nada bicara dan berkata, tenang saja, tidak akan ada masalah, aku sudah pernah bilang, tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Weni mengangkat kepala, menjawab, ya, dan mengangguk kepadaku. Di sudut matanya benar-benar terdapat air mata. Aku bukan perempuan seperti itu. Dia menjelaskan sambil menangis. Aku tahu. Bicara sambil tersenyum, aku mengambil selembar tisu dari kotak tisu di atas sofa dan memberikan padanya. Dia mengambil tisu dan mengelap sudut matanya. Roman, terima kasih. Setelah mengelap air mata, dia menggigit bibirnya, menatapku menggunakan mata yang masih kabur tetapi bahkan lebih indah. Saat itu, hatiku tergerak, tiba-tiba di pikiranku muncul kata-kata Denny Tong, perempuan itu, tatapan matanya terhadapmu agak sedikit berbeda. Cih, tidak mungkin yang dia katakan itu benarkan. Di saat ini, Harry Huang yang di samping menyerang kemari, berbicara dengan suara yang tertekan, Roman, kalau tidak, kamu kompromi dengan dia, lihat apakah bisa ganti rugi, aku ada uang, ganti rugi berapapun boleh, yang penting dia tidak menyulitkan aku, tidak menyulitkan kita dan Weni saja. Aku meliriknya sekali, kalau dia mau minta 100%, apakah kamu bersedia juga? Harry Huang sangat terkejut, apakah harus segitu banyak, tidak mungkinlah, bukannya itu pemerasan. Tidak mungkin segitu banyak, aku hanya menakutimu saja. Hufet, untung saja, di saat seperti ini pun kau masih bercanda, cepat bicara dengannya. Aku tersenyum dingin, bicara apa, sepeser pun tidak akan menggantinya, kalau kamu banyak uang, simpan saja untuk traktir teman-teman makan minum dan bermain beberapa hari ini. Kamu mau mencelakai kita ya? Tenang saja, tidak akan mati. Sial, apakah kamu tidak lihat mereka ada berapa banyak orang, menganggap diri sendiri jago berkelahi, benar-benar menganggap diri sendiri bos ya? Mendengar perkataan Harry Huang, aku meliriknya dengan agak jijik, lalu menggelengkan kepala, malas meladeninya. Sial, apakah kamu gila? Harry Huang dengan kesal memaki, lalu berputar ke arah pemuda bernama Sungki itu, wajahnya tersenyum, Tuan, maaf, kami tidak seharusnya membuat keributan di wilayahmu, kami yang salah, aku bersedia ganti rugi, yang penting Anda tidak menyulitkan kami, ganti rugi berapapun boleh. Oh ya, kalau kamu ingin melampiaskan emosi, dia boleh tinggal di sini, terserah Anda ingin bagaimana mengatasi dia. Harry Huang menunjukku dengan jarinya, dia menambahkan. Sungki tiba-tiba tertawa tanpa sebab, berbicara bahasa Mandarin dengan lancar, boleh, bawa 400 juta rupiah kemari, lalu kalian boleh pergi. Tapi, dia harus tinggal. Sungki menunjukku. Dia juga. Dia menunjuk lagi ke arah Weni. Wajah Harry Huang seketika menjadi pucat pasi. Tidak boleh, jangan serahkan Weni pada mereka. Lenny berbicara sambil menangis. Benar, Weni tidak boleh ditinggal di sini. Dia harus pergi dengan kami.
Dua murid laki-laki lainnya juga berkumpul ke sebelah Weni. Dan juga Roman. Bayu juga tiba-tiba membuka mulut bicara. Aku melihat ke arahnya, lalu tersenyum, tenang saja, kita akan pergi bersama, tidak akan kurang satupun. Hahaha, benar-benar penuh perasaan ya. Sungki mendongakkan kepala tertawa, pelan-pelan mondar-mandir di hadapanku, dengan sangat tertarik menilaiku, aku sangat penasaran, sebenarnya kamu orang apa? Jujur saja, dipenasari oleh seorang laki-laki yang kelihatannya gentle, dan berwajah putih kecil, membuatku merasa jijik. Di dalam kamusku, kata penasaran biasanya digunakan di antara laki-laki dan perempuan. Misalnya seorang perempuan penasaran terhadap seorang laki-laki, membuktikan bahwa ada sesuatu dari laki-laki yang menarik perempuan, sehingga membangkitkan rasa penasaran dari perempuan ini, juga merupakan tanda pertama hatinya tergerak. Tetapi rasa penasaran laki-laki terhadap perempuan, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan hal seperti ini. Aku hanya ingin memukulnya saja. Kamu sepertinya sangat bisa berkelahi. Sungki berbicara lagi, namamu Roman kan, atau tidak begini, kamu pergi ke tempat tinju bawah tanahku dan bertarung sekali, kalau menang aku akan melepaskan kalian, dijamin tidak akan menyulitkan kalian. Heh. Aku tidak bisa tidak tertawa, Tuan Sungki. Aku ingatkan sekali lagi, suruh orang-orangmu pergi, atau kamu akan menyesal. Sungki mulai tertawa terbahak-bahak lagi. Aku teringat kata-kata Bruce, di bar ini ada beberapa orang gila. Ternyata, si Sungki ini kelihatan adalah orang gila, sedikit-sedikit tertawa terbahak-bahak, juga berpakaian sangat elegan dan gentle padahal memiliki moral yang rendah. Orang seperti ini, pada dasarnya sangat berbahaya. Pantas saja Bruce menyuruhku untuk jangan melakukan apa-apa terhadap mereka. Setelah suara tertawa Sungki berhenti, tiba-tiba tanpa pertanda mengulurkan tangan, mencengkram kerah baju di dadaku. Mataku tajam dan tanganku dengan cepat, menahan pergelangan tangannya. Tetapi jari tangannya masih menyangkut di kancing pakaianku, dan menariknya dengan tenaga. Aku tidak mengira seseorang yang terlihat kurus lemah, dan orang yang gentle, memiliki kekuatan yang begitu besar, begitu saja tanganku ditarik lepas olehnya, dan menarik lepas beberapa kancing bajuku. Cekai-cekak, bekas luka di sekujur tubuh ini, pasti dikerjai oleh orang-orang di dalam kan. Sungki menatap dadaku, menggelengkan kepala dan berbicara sesuatu yang ambigu. Aku menundukkan kepala, melihat dada sendiri memiliki tidak sedikit bekas luka, sebagian karena disundut rokok, itu terbentuk saat baru masuk. Bagian lainnya karena mematahkan gagang sikat gigi, lukanya disebabkan oleh kayu kecil, itu terbentuk saat baku hantam dengan Jack dia orang. Sungki tersenyum berkata, aku kan sudah bilang, pantas saja kau tidak takut mati, ternyata seseorang yang punya cerita. Aku mengepalkan tinjuku, sangat ini saat ini juga menghancurkan wajahnya yang membuatku jijik itu. Tetapi dengan sangat cepat aku teringat lagi dengan kata-kata Bruce, pokoknya sebisa mungkin jangan melakukan apa-apa terhadapnya. Aku sih tidak takut, yang takut adalah Weni dan teman-teman lainnya, kalau beraksi, bisa-bisa ada orang yang memanfaatkan keributan dan melakukan sesuatu terhadap mereka. Bagaimana, ke tempat tinjuku untuk bertarung sekali, kalau menang aku akan lepaskan kalian pergi. Sungki bertanya lagi. Aku tertawa, bertarung denganmu. Kamu ingin bertarung denganku? Ya, aku ingin menghancurkan wajahmu ini. Hahaha, menarik, tapi kena aku harus bertarung denganmu. Hehe, kamu bukannya takut kan? Hebat, bisa juga menggertak, tapi aku bukan anak kecil yang berusia 3 tahun, cara ini tidak mempan terhadapku, jujur saja, aku tahu kalau aku tidak akan menang melawanmu, jadi aku tidak akan bertarung denganmu. Bicara sampai sini, Sungki menggelengkan kepala, bertanya lagi, bagaimana, sudah dipikirkan dengan matang, mau ke tempat tinjuku untuk bertarung. Aku masih belum keburu menjawab, Harry Huang menyela bertanya, dia yang pergi saja bisa kan, kami tidak usah pergi juga kan? Sungki menggelengkan kepala, tidak, kalian juga harus pergi. Kenapa? Tidak ada kenapa, di sini adalah wilayahku, apa yang kukatakan terhitung, bagaimana, Roman, pergi atau tidak, tempat tinjunya hanya di lantai bawah tanah di bawah saja, sangat dekat. Aku tidak terburu-buru menjawab, menghitung-hitung waktu, Bruce seharusnya sudah hampir tiba. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 156 membuat masalah. Di saat seperti ini, akhirnya dari arah pintu tangga terdengar suara langkah kaki yang terburu-buru. Naiklah beberapa orang, kepalanya kebetulan adalah Bruce, di belakangnya diikuti sekitar 2-30 orang. Roman, kamu tidak apa-apa, langkah Bruce terburu-buru lari ke hadapanku dan bertanya. Aku menggelengkan kepala, tidak apa, kamu kenalkah? Tentu saja kenal. Bruce berbicara, lalu memutar badan menghadap Sungki. Hahaha, aku kira kamu ada backingan apa, ternyata orangnya Bruce. Sungki mulai tertawa terbahak-bahak lagi.
Terlihat jelas, dia sama sekali tidak memandang Bruce di matanya. Bruce tidak bersuara, hanya menundukkan kepala melihat orang asing yang tergeletak di atas lantai meringkih kesakitan, lalu menolehkan kepalanya kembali melihat beberapa teman-teman di belakangku. Roman, kalian bagaimana bisa ada di wilayah Sungki, orang asing ini juga kenapa? Aku juga tidak tahu bagaimana teman-temanku bisa sampai ke sini, untuk orang asing ini, dia yang menyebabkan masalahnya. Aku menunjuk Weni yang di belakang, melanjutkan bicaraku, orang asing itu di hadapanku, datang mengganggu temanku itu, lalu terjadi perselisihan, setelah itu Tuan Sungki ini datang, meminta temanku menemani dia minum, lalu menyuruhku ke tempat tinju bawah tanah miliknya untuk bertarung, kalau menang dia akan melepaskan kami pergi. Orang asing sialan ini, harus bereskan mereka dengan benar. Bruce berbicara, tiba-tiba membungkukkan badan menangkap tangan lain orang asing itu yang belum retak, dengan kejam menginjak bahu dari tangan itu. Hanya terdengar bunyi krak, sekali lagi, langsung disusul oleh jeritan orang asing itu. Lengannya yang lain, juga dibuat retak oleh Bruce. Baru saja terdengar jeritan orang asing, 10 lebih orang anak buah Sungki mulai bergerak, setahu persatu marah dengan heboh ingin mengepung kemari. Tapi, 20 orang lebih yang dibawa Bruce juga mengepung ke arah sana, kedua belah pihak dalam keadaan yang jika sekali disentuh akan meledak, suasananya sangat menegangkan, kelihatannya seperti mau berkelahi. Sungki mengangkat tangannya, mengisyaratkan orangnya untuk sementara diam, lalu dari sudut bibirnya mengeluarkan senyuman yang dingin. Bruce, siapa yang memberikanmu keberanian, berani sekali mengacaukan wilayahku? Bruce juga tersenyum dingin, Sungki, aku sarankan kamu cepat minta maaf ke Tuan Roman, dan membiarkan mereka pergi, kalau tidak. Kalau tidak apakah kamu mau memulai perang denganku? Raut wajah Sungki tiba-tiba berubah menjadi jahat. Bruce melemaskan bahunya, aku sedikit pun tidak peduli memulai perang. Hahaha, hanya berapa puluh kucing anjing kecilmu, juga ingin bertaruh denganku, baik, aku bantu kamu mengabulkannya. Selesai bicara, Sungki memutar kepala ke arah orang di belakang bilang, telepon panggil orang, suruh kunci pintu depan dan pintu belakang dengan baik, malam ini tidak seorang pun dari mereka boleh pergi. Bawahannya menjawabnya, salah satunya mengeluarkan walkie-talkie menyuruh orang menutup pintu, yang lainnya mengambil handphone untuk menelepon. Semuanya silahkan lanjutkan, bersenang-senanglah, sebentar lagi akan ada tontonan bagus. Sungki memutar badan berteriak dengan nada tinggi menghadap tamu di sekitar yang menonton keramaian. Sekumpulan orang di sekitar sesaat berteriak bersemangat, lalu orang-orang itu kembali minum bir diikuti suara lagu yang mulai melonjak tinggi. Sungki tersadar, dengan dingin melirik Bruce, lalu tatapannya beralih kepadaku. Jaga mereka baik-baik, siapa yang berani mengambil handphone untuk lapor polisi, beri dia sebuah peluru. Sudut mulut Sungki tersenyum dingin, selesai bicara lalu pelan-pelan berjalan mundur, duduk di meja tinggi sebelah yang tidak jauh letaknya, mengambil sebotol bir di atas meja, membukanya, dan meminumnya sendiri. Bawahannya juga mendekat duduk, di dekat kursi D ada beberapa yang mengeluarkan pistol, meletakkannya di atas meja, dan menatap kami dengan dingin. Ada beberapa membopong orang asing If yang tergeletak di lantai, ingin membawanya ke rumah sakit, namun ditolak oleh orang asing itu, dia bilang ingin melihat aku mampus dengan matanya sendiri. Orangnya Bruce duduk di sekitar atas kursi D, ada beberapa juga yang mengeluarkan pistol dan meletakkannya di meja, dan tanpa sungkan sedikit pun melambaikan tangan ke pelayan memesan bir, seperti tidak peduli dengan badai hujan yang akan menerpa. Tamu bar ini sebetulnya tidak terlalu banyak, namun begitu orang Sungki dan Bruce duduk, seperti tempat duduknya penuh, juga terlihat lebih ramai. Bruce mendekat ke telingaku, berkata, Roman, tunggu sebentar lagi, aku sudah menghubungi orangnya Tuan Suchard, mereka sedang dalam pelajaran kemari. Aku mengerutkan alis, kenapa tidak langsung menyebut nama Suchard? Aku dulu pernah berurusan dengan si sombong ini, ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membuatnya merasakan sedikit kepahitan, apakah boleh, kalau tidak boleh, aku akan pergi beritahu dia, kamu adalah partner kerja sama Tuan Suchard, dia pasti tidak akan berani menyulitkan kamu lagi. Aku agak kehilangan kata-kata, tetapi terpikir kembali laga sombong itu tadi, memikirkan tatapan matanya kepadaku, merobek bajuku, aku langsung merasa jengkel. Membuatnya merasakan sedikit kepahitan itu harus. Berpikir sampai sini, aku menepuk-nepuk lengan Bruce, boleh, kalau begitu biarkan orang Suchard yang datang untuk membereskan mereka, duduk saja dan minum bir. Kamu pergi temani temanmu saja, aku cukup duduk di sini saja. Ayo duduk bersama. Jangan, teman-temanmu kelihatannya adalah orang baik-baik, orang sepertiku ini, tidak duduk dengan mereka lah. Bruce pergi tanpa bertanya ke sebelah meja yang letaknya tidak jauh, duduk bersama dengan bawahannya. Aku tidak memaksanya, memutar badan melihat Harry Huang dan 3 teman lainnya masih berdiri di luar kedai, sambil bilang, duduklah dan minum segelas bir, sebentar lagi sudah tidak apa-apa.
Duduk denganmu, sial, kamu sudah mencelakai kita. Harry Huang berteriak kepadaku dengan wajah yang putih pucat. Aku menahan amarah, menatapnya selama beberapa detik, menggelengkan kepala lagi, lalu malas untuk meladeninya lagi. Aku berjalan masuk ke dalam kursi D, duduk di sebelah Wenny. Kamu tidak apa-apa. Wenny cemas menatap dadaku. Tidak apa-apa. Roman, apakah kita masih bisa meninggalkan tempat ini? Lenny yang di samping tiba-tiba bertanya. Tenang saja, aku punya beberapa teman yang mengenal si Sungki ini, mereka sedang dalam perjalanan kemari. Tunggu mereka tiba, kita sudah bisa pergi. Oh ya, jangan sentuh handphone dulu, menghindari mereka supaya tidak mendorong mereka melakukan tindakan yang berbahaya pada kita. Tenang saja, aku sudah bilang, tidak akan membiarkan siapapun melukaimu. Aku melengkapi kata-kata pada Wenny, lalu menuangkan segelas bir lagi untuk diri sendiri. Tatapan mata Wenny terus terhenti di dadaku. Aku agak tak berdaya, kancingku ditarik copot olehnya. Luka-luka itu, bagaimana datangnya? Wenny bertanya. Saat masuk penjara beberapa tahun itu. Aku tersenyum dengan tenang. Apakah sakit? Saat baru terluka tentu saja sakit. Aku menoleh melihatnya, merasa pertanyaannya agak sedikit bodoh. Lalu, aku tertegun. Karena Wenny yang aku lihat di dalam mataku, seperti ada sesuatu yang aneh namun familiar. Anehnya karena tidak tahu tatapan mata itu mengandung makna apa. Familiarnya karena aku pernah melihat tatapan mata seperti ini, itu beberapa tahun lalu, aku masih kerja pagi malam demi mencari uang. Setiap kali aku pulang menyeret tubuh yang lelah pulang ke rumah, saat berbaring dan istirahat di atas sofa, Keisha sesekali akan menatapku dengan tatapan mata ini. Saat itu, aku tidak mengerti tatapan Keisha. Saat ini, aku juga tidak mengerti tatapan Wenny. Aku tidak tahu di dalam matanya, sebenarnya menyimpan berapa banyak makna, apa juga arti spesifiknya. Mungkin, yang dikatakan Denny Tong benar. Dia benar-benar tepat melihat orang. Mungkin karena jarak tatapan mata kami terlalu dekat, mungkin juga tatapan mata kami agak bermasalah. Lenny dan Bayu, juga Cindy Liu terpaku melihatku dan Wenny. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 157 pertarungan. Wenny tersadar, langsung cepat mengubah pandangannya, memutar kepalanya dan tidak berani menatapku lagi. Pipi dia sepertinya sedikit memerah. Aku juga langsung mengembalikan pandangan, merasa canggung dan meminum semua bir yang ada di dalam gelas. Menjadi sedikit canggung. Bayu dan Lenny juga menyadari suasana menjadi canggung, mereka berdua tidak menatapku lagi, hanya berpelukan, saling menghibur satu sama lain. Cindy Liu mengerutkan dahinya, mendengus tidak senang, dia mungkin mengira aku sengaja menggoda Wenny. Wenny menundukkan kepala, tidak mengatakan apa-apa dan hanya memandangi kakinya sendiri, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Para kawan yang berada di luar bar dek sudah kembali, Harry Huang baru duduk, dia marah dan meneriakiku, Roman, awalnya hanya sebuah hal sepele, paling tidak berkelahi dengan mereka, dan mengganti rugi, lalu sekarang, sampai sudah menggunakan pistol, kita bisa dibunuh olehmu. Aku malas meladeni dia, bahkan malas untuk melihatnya, aku hanya meminum bir aku. Menunggu hampir 10 menit, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari tangga. Banyak orang yang datang, karena bar menjadi sangat ramai, tidak terhitung ada berapa orang, didengar dari suara langkah kaki mungkin ada 30 atau 40 orang. Dan juga, orang-orang ini jelas bukan orangnya Bruce, juga bukan orangnya Suchard, karena begitu naik ke atas mereka langsung mengepung orang-orangnya Bruce. Yang memimpin adalah seorang pria botak yang kuat, langsung berjalan ke hadapan Sungki, berbisik beberapa kata dengannya, lalu menatapku beberapa kali, dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada Bruce. Bruce meminum bir dengan santai, orang-orangnya juga kelihatan tidak panik sama sekali. Sungki tersenyum sinis. Semua orang-orangnya menatap dia, menunggu dia menggerakkan tangannya untuk memberi perintah. Pelanggan yang ada di bar kembali mengelilingi kami, mereka juga sedang menatapnya, semuanya bersemangat menunggu untuk menonton hal seru. Menurut aku, orang-orang di bar ini semuanya gila. Sampai sudah mengeluarkan pistol, bahkan masih berani mendekat untuk menonton hal seru, apakah mereka tidak takut tertembak? Jangan-jangan, pertarungan Sungki dan Bruce tidak sampai menggunakan pistol. Ternyata benar, Sungki berteriak dengan suara kencang, simpan semua senjata, nanti tidak boleh menggunakan benda itu. Setelah mengatakannya, anak buahnya langsung menyimpan semua pistol yang ada di meja. Bruce menggerak-gerakkan tangannya, anak buahnya juga menyimpan semua senjatanya ke dalam sabuk. Saat ini, suara langkah kaki yang terburu-buru terdengar lagi dari tangga. Yang naik ke atas hanya seorang pemuda, kelihatannya adalah orangnya Sungki, dengan ekspresi panik berlari ke hadapan Sungki dan mengatakan sesuatu. Sungki mengerutkan dahi, langsung bangun dari tempat duduk dan berjalan ke arah tangga. Ada suara langkah kaki lagi dari tangga, suaranya juga terdengar buru-buru.
Naik 3 orang, orang yang memimpin memiliki tubuh standar, berekspresi dingin, di lehernya ada tato yang mencolok, memakai kemeja hitam, celana hitam, dan sepatu kulit hitam. Di belakangnya diikuti 2 pria berbadan besar dan tinggi, melihat sekeliling dengan ekspresi yang datar. Begitu melihat 3 orang ini, ekspresi Sungki langsung berubah drastis. Mereka adalah orang-orangnya Suchard, karena pria yang memimpin itu aku pernah lihat, juga pernah mendengar Bruce membicarakannya, namanya Basero. Basero hanya sekilas melirik orang-orangnya Sungki dan Bruce, lalu melihat-lihat sekeliling, setelah melihat aku, langsung berjalan ke arahku. DJ di belakangnya yang tidak terlalu jauh darinya berteriak, musik yang ada di dalam bar langsung berhenti. Tuan Basero, Anda kenapa datang? Sungki langsung menyambutnya, bertanya dengan wajah tersenyum. Basero tidak memedulikannya, langsung berjalan ke arahku, dengan hormat melakukan namaste, berkata, Tuan Roman, maaf sekali aku datang terlambat, kamu tidak apa-apa kan? Aku membalas hormat, tidak apa-apa, belum sampai berkelahi. Bagus kalau tidak terjadi apa-apa. Basero menghela nafas, Tuan Suchard sudah tahu, dia sangat meminta maaf, tetapi karena dia sedang membicarakan sesuatu dengan Tuan Jack dan Tuan Hekensu, jadi tidak bisa datang, harap kamu bisa mengerti, tetapi dia memesan ke aku, menyuruh aku menggantikan dia meminta maaf kepada Tuan Roman, Anda menghadapi masalah seperti ini di wilayah kami, maaf sekali. Aku tidak terlalu peduli dan tersenyum, Tuan Suchard terlalu sungkan, tidak perlu minta maaf, malah aku yang sering merepotkan dia, juga merepotkan kamu, terima kasih sudah datang demi aku, besok aku berterima kasih sekali lagi ke Tuan Suchard secara langsung. Sama sekali tidak repot, Tuan Suchard sudah memesan, Anda adalah partner kerjasama yang sangat penting baginya, hal-hal seperti ini memang sudah harus kami lakukan. Mendengar kata-kata Basero, Sungki yang berada di samping dia wajahnya tiba-tiba pucat. Dia seharusnya tahu, apa maksud dari partner kerjasama yang penting. Basero bertanya lagi, Tuan Roman, Sungki akan mendapat balasan dari perbuatan tidak sopannya kepadamu, apakah kamu ada persyaratan khusus untuknya? Aku sedikit ragu-ragu, dia pernah bilang, menyuruh aku bertanding dengannya di gym tinjunya, jika aku menang dia akan membiarkan aku dan teman-temanku pergi, bagaimana jika, biarkan aku bertanding saja dengannya. Basero tertegun, terlihat sedikit terkejut, setelah tersadar, berkata lagi, Tuan Roman, sebenarnya kamu tidak perlu melakukannya sendiri, hal seperti ini serahkan kepada kami saja. Aku berkata sambil tertawa, aku hanya ingin memukulnya, karena dengan melihat wajahnya saja aku langsung merasa kesal. Wajahnya Sungki memang menyebalkan, tetapi itu hanya salah satu dari alasan aku. Alasan paling utama, adalah aku ingin menunjukkan kemampuan aku di depan Basero dan anak buahnya. Karena aku tahu, mereka datang membantuku, karena perintah Suchard, rasa hormat Basero ke aku, hanya karena rasa hormat dan takutnya kepada Suchard, tidak tulus dari hatinya. Orang Thailand menyukai Muay Thai, ikut campur dalam urusan orang hebat yang dihormati seperti ini, aku harus menunjukkan kemampuanku di depan mereka, walaupun tidak mendapatkan rasa hormat yang tulus dari mereka, mereka juga harus tahu, orang yang mereka bantu bukan orang yang lemah. Mereka harus tahu, orang yang disebut Tuan Roman ini, sebenarnya cukup pandai bertarung, juga sangat kejam. Alasan aku memilih Sungki, pertama karena dia benar-benar menyebalkan, kedua karena aku tahu Sungki juga pandai berkelahi, tadi saat menarik lengannya, kecepatan dan kekuatannya membuat aku sangat terkejut. Setelah mendengar kata-kata aku, Basero tidak menasihati aku lagi, hanya menganggukkan kepala, baik, aku akan langsung mengurusnya. Gym tinjunya ada di ruang bawah tanah, kan? Kita langsung turun saja dan bertarung di bawah. Baik, kita langsung turun saja. Oh iya, apakah orang ini yang membuat masalah dengan Anda? Bagaimana kamu membereskannya? Basero menunjuk Eve yang sedang duduk yang tidak jauh darinya. Ekspresi Eve sangat gugup, juga sedikit bingung, dia tampak tahu ada yang salah sekarang, tetapi dia juga tidak tahu siapa itu Basero, mungkin masih berpikir Sungki akan melindunginya. Biar aku yang mengurus dia. Basero bilang kepada aku, lalu berdiri, keluar dari bar deck. Dua anak buah Basero berjalan ke sana, langsung menjambak rambut pirangnya Eve, membawanya ke hadapan aku. Apa yang sedang kalian lakukan? Lepaskan aku, cepat lepaskan aku. Sungki, kenapa kamu tidak memberhentikan mereka? Cepat suruh anak buahmu melakukan sesuatu. Kedua lengan Eve terkilir, tidak bisa melawan sama sekali, hanya bisa berteriak-teriak. Saat dia dibawa ke hadapanku, aku dengan dingin berkata, hei orang asing, kalau aku melihat kamu menggoda perempuan China lagi, aku akan membunuhmu. Setelah mengatakannya, aku mengangkat kaki, menendang selangkangannya dengan keras. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 158 pertandingan tinju. Dia menjerit dan jatuh, meraung di lantai, berguling kesakitan.
Bar menjadi sunyi, para tamu yang tadi berteriak kegirangan ingin menonton hal seru, tetapi sekarang, mereka tampak tidak bisa bersemangat lagi seperti tadi. Di bar dek, Harry Huang mereka melotot, dengan rasa tidak percaya menatap aku dan Eve yang berguling di lantai. Aku berbalik badan, menatap Sungki. Sungki terpaksa senyum, Tuan Roman, ini adalah sebuah kesalahpahaman, aku tidak tahu kamu adalah teman Tuan Suchard, aku minta maaf sama kamu, tidak seharusnya aku berlaku tidak sopan kepadamu, maaf. Aku tersenyum tipis, sudah terlambat, aku sudah pernah mengingatkanmu, tetapi kamu tidak mendengarkan aku, sudah terlambat untuk minta maaf sekarang, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, hanya mau bertanding denganmu. Aku. Tuan Roman, kamu tahu, aku bukan lawanmu, biarkan aku pergi. Aku malas meladeninya, balik badan berjalan ke samping bardek, bilang ke Weni, aku sudah pernah bilang, tidak akan membiarkan siapapun melukai kamu, sekarang sudah tidak apa-apa, kalian pulanglah dulu, aku akan ke bawah untuk bertanding dulu, nanti malam aku baru menemui kalian lagi untuk makan camilan malam. Setelah mengatakannya, aku tersenyum kepada Weni dan Bayu. Bruce, kamu suruh beberapa orang untuk mengantar teman aku pulang ke hotel. Basero, tolong kamu bawa aku ke klub tinjunya Sungki, bawa dia juga. Aku tidak mau pulang ke hotel, aku ingin melihat kamu tinju, boleh tidak? Weni tiba-tiba berdiri dan mengatakannya. Aku langsung menggelengkan kepala, tempat itu sedikit kacau, sebaiknya kalian pulanglah dulu. Weni menggigit bibirnya, aku tidak takut, aku tahu kamu tidak akan membiarkan siapapun melukai aku. Aku tertegun, sekilas merasa sepertinya telah membuat suatu kesalahan. Alasan aku mengatakan itu, karena aku ingin menenangkannya, agar dia tidak terlalu gugup, tetapi sekarang. Jika dipikirkan lagi, kata-kata seperti itu sepertinya sangat berpengaruh bagi perempuan, jika Weni sebelumnya sudah tertarik denganku, setelah mendengarkan kata-kata ini, akan lebih tertarik lagi padaku. Tetapi niat awal aku bukan seperti ini. Dan juga, aku tidak ada perasaan sama sekali terhadap Weni. Dia memang sangat cantik, tidak beda jauh dengan Elina, bisa dibilang masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri, tetapi aku sama sekali tidak pernah tertarik dengannya. Perempuan yang cantik sangat banyak, aku juga sudah banyak melihat perempuan cantik, tidak mungkin aku seperti lelaki mempesona, setiap bertemu satu perempuan cantik langsung jatuh cinta. Hanya bisa dibilang, orang seperti Weni, hatinya baik, dia juga lebih ceria dan murah hati daripada dulu, tidak buruk untuk dijadikan teman. Atau, dari awal memang tidak seharusnya mengatakan kata-kata itu. Biarkan aku ikut denganmu. Saat aku sedang bingung, Weni berkata lagi. Aku juga ingin pergi, bawalah kami semua. Bayu juga ikut berdiri. Aku ragu-ragu sejenak, akhirnya aku menganggukkan kepala. Weni tampak sangat senang, langsung mengambil tasnya, keluar dari bardek, lalu berdiri di sampingku. Jarak aku dengannya sangat dekat, mungkin dia merasa berada di dekatku lebih aman. Aku bahkan melihat tangannya terangkat setengah lalu dia meletakkannya kembali, seperti ingin memegang tanganku, mungkin dia merasa begitu tidak terlalu pantas, akhirnya tidak jadi. Melihat Weni berjalan keluar, Bayu menarik Leni ikutan keluar, Cindy Liu dan beberapa kawan lain melihat keadaan yang seperti ini, setelah saling bertatapan, juga mengambil tas masing-masing, keluar dari bardek, berkumpul di sampingku. Yang terakhir adalah Harry Huang, ekspresinya sangat rumit, juga sangat tidak enak, mungkin karena tidak terpikir masalahnya akan menjadi seperti ini, tadi dia masih meneriaki dan memarahiku, tetapi sekejap, dia bisa selamat karena aku. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya keluar juga, dia sama seperti yang lain berdiri di sampingku, ekspresinya tampak canggung dan tersenyum malu, Roman, kali ini untung ada kamu, kalau tidak ada kamu, kami benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak memedulikannya, hanya berkata pada Sungki yang masih pucat, Tuan Sungki, silakan tunjukkan jalan untuk ke klub tinju kamu. Sungki melihat-lihat aku, melihat lagi ekspresi Basero yang dingin, lalu berkata dengan suara tertawa, baik, Tuan Roman, silakan lewat sini. Setelah mengatakannya, dia langsung duluan berjalan ke arah tangga. Kalian di sini dulu, siapapun tidak boleh ikut. Saat melewati beberapa anak buahnya, dia tidak lupa mengatakan sesuatu. Kelihatannya, dia takut anak buahnya memperburuk masalah, takut tidak sengaja mengganggu Basero, atau membuat aku dan beberapa temanku marah, jika itu terjadi maka habislah dia. Bruce sebelumnya pernah memberitahu aku, penguasa dunia gelap di Chiang Mai adalah Suchard, tidak ada yang bisa bersaing dengannya, orang lain hanya seperti kucing kecil dan anjing kecil, atau hanya membantu Suchard melakukan sesuatu. Sungki ini, tidak tahu dia orang yang membantu Suchard melakukan sesuatu, atau orang yang hanya seperti kucing kecil dan anjing kecil, aku hanya tahu dia akan sangat sial. Setelah melihat Sungki berjalan ke arah tangga, salah satu anak buah Basero menyusul, mengikutinya dari samping.
Bruce, cukup beberapa anak buahmu yang tetap di sini untuk menjaga teman-temanku, biarkan anak buah yang lain pulang duluan saja. Aku bilang ke Bruce, lalu aku menyusul Sungki. Wenny mengikuti aku di sebelah kanan, Basero di sebelah kiri, anak buahnya yang lain di belakang, diikuti oleh Bayu dan Lenny, Cindy Liu, dan lainnya. Bruce memerintahi anak buahnya, lalu membawa 5 atau 6 anak buah, ikut di belakang Bayu mereka. Anak buah Sungki tidak bergerak sama sekali, hanya diam-diam mengawasi kami turun tangga. Sampai di lantai 1, Sungki membawa kami ke jalan yang remang-remang, dan menuruni tangga. Setelah Sungki menyuruh penjaga gerbang membuka pintu besi, langsung terlihat cahaya di depan mata. Klub tinju, setidaknya seluas 5 atau 600 meter persegi, sangat luas, di tengahnya adalah sebuah ring tinju, di sekelilingnya dipenuhi kursi, dan ada beberapa titik taruhan, meja bar yang menyajikan makanan, minuman dan sebagainya. Barnya ini adalah bangunan terpisah, di sebelahnya ada sebuah lahan kosong yang sangat luas, diperkirakan klub tinju tembus dari bar ke bawah lahan kosong itu, membuat tempat sebesar ini, pasti menghabiskan banyak uang dan harus banyak berpikir. Saat ini, sedang ada sepasang petinju sedang bertanding di ring tinju yang ada di tengah, mereka bertanding Muay Thai, keduanya tidak menggunakan sarung tinju, hanya dibalut dengan perban, di atasnya sudah ternodai darah. Di bawah ring tinju ada banyak penonton, berdiri di sekeliling, sedang melambaikan slip taruhan mereka dengan bersemangat dan ada yang berteriak atau ada yang marah-marah. Melihat kami masuk ke klub tinju, ada beberapa orang berjalan ke sini, dengan ekspresi bingung bertanya ke Sungki apa yang sedang terjadi. Sungki tidak berani mengatakan yang sebenarnya, hanya mengatakan bahwa teman Tuan Suchard ingin datang untuk tinju. Mendengar kata-kata Suchard, ekspresi beberapa orang itu langsung berubah, salah satu dari mereka langsung bergegas menuju sebuah ruangan. Tidak lama, keluar seorang pria separuh baya yang kurus berusia sekitar 50 tahun, jalan ke arah kami dengan cepat. Pria separuh baya ini sepertinya kenal Basero, dari jauh langsung bersikap namaste, memberi hormat kepada Basero. Selamat datang Tuan Basero, Warren tidak melayani kamu dengan baik, harap kamu bisa memaafkan aku. Basero membalas hormat, dia berkata, Warren, partner kerja sama Tuan Suchard membawa beberapa temannya bermain ke sini. Anak baik kamu Sungki malah bersikap tidak sopan padanya, ingin memerasnya, bahkan ingin merebut pacarnya. Menurut kamu, masalah ini harus diapakan? Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 159 pertarungan. Ekspresi Warren berubah drastis. Tuan Basero, ini, bagaimana bisa Sungki melakukan hal yang tidak masuk akal seperti ini? Bahkan jika dia diberi nyali, dia juga tidak berani bersikap tidak sopan kepada partner kerjasama Tuan Suchard. Ngomong-ngomong, partner kerjasamanya yang mana? Basero tersenyum sinis, dia adalah Tuan Roman, Tuan Suchard sangat mementingkan partner kerjasamanya yang ini. Apakah Sungki telah melakukan hal yang tidak masuk akal, kamu tanya sendiri kepadanya. Setelah mendengar kata-kata Basero, Warren berkeringat dingin, menatap Sungki dengan rasa sulit percaya. Sungki menundukkan kepala, maaf, aku tidak tahu Tuan Roman adalah partner kerjasama Tuan Suchard, jika aku tahu, bahkan jika memberi aku 10 nyali aku juga tidak berani bersikap tidak sopan kepada Tuan Roman, sebenarnya semua masalah ini disebabkan oleh aku. Kamu masih berani membantah. Dia belum selesai berbicara, Warren tiba-tiba menamparnya dengan keras, suaranya sangat jernih dan kencang. Tuan Roman. Warren balik badan menghadap aku, dan membungkukkan badannya. Tuan Roman, maaf, anak aku ini sudah terbiasa tidak ada aturan, ini salah aku tidak mendidiknya dengan baik. Kali ini aku pasti akan memberinya pelajaran, memberi penjelasan kepada Tuan Roman, dan menyuruhnya mengatur waktu lagi untuk mengunjungi Tuan Roman untuk minta maaf. Tidak usah mengunjungi aku untuk meminta maaf. Aku memotong pembicaraannya dengan melambaikan tangan sambil tertawa, karena aku tahu kata-kata dia ini sebenarnya ingin membebaskan Sungki. Kalau begitu, jika Tuan Roman ada persyaratan, selama aku bisa memenuhinya, aku pasti akan memenuhi keinginan Tuan Roman. Hehe, kamu jangan khawatir, aku tidak akan menyulitkan dia, tadi dia ingin aku ke klub tinju untuk bertanding dengannya, ini harus dilakukan, selama dia mau bertanding denganku, aku tidak ada persyaratan lain. Warren tertegun, bertanding di ring tinju. Warren melihatku dengan bingung, lalu berbalik melihat putranya. Sungki sedang menunduk dengan wajah pucat. Ekspresi Warren lama-lama menjadi serius, dia mungkin bisa melihat dari ekspresi Sungki, pertandingan ini tidak mudah dilawan. Aku tersenyum sinis, kenapa? Aku tidak menyuruh Tuan Basero membereskanmu, hanya ingin dengan adil bertanding denganmu, begitu saja tidak mau. Warren buru-buru menganggukkan kepala, mau, tentu saja mau, bisa bertanding dengan Tuan Roman di ring tinju adalah sebuah kehormatan bagi Sungki, dia sangat menginginkannya.
Setelah mengatakannya, dia menatap Sungki beberapa kali, Sungki juga menundukkan kepala dan bilang mau dengan sambil tertawa. Kalau begitu tidak usah basa-basi lagi, cepat mulailah. Warren tidak berani mengatakan apa-apa lagi, langsung membawa kami ke ruang ganti baju. Aku menyuruh Bayu dan Weni mencari tempat duduk, menyuruh Bruce dan anak buahnya untuk bantu mengawasi mereka, beri mereka camilan dan minuman atau apapun itu. Basero dan dua anak buahnya terus mengikuti aku. Masuk ke dalam ruang ganti baju, saat aku baru mau ganti baju, ponselku tiba-tiba berbunyi. Aku mengambil dan melihat, sedikit terkejut, ternyata adalah telepon dari Elina. Sejak terakhir kali aku pulang ke hotel dengan aroma alkohol dan parfum wanita lain, malam itu Elina menasihati aku untuk tidak bergaul lagi dengan Jack. Setelah kami mengalami beberapa konflik, dia tidak pernah berbicara denganku lagi, apalagi meneleponku. Jadi, telepon ini membuat aku sedikit kaget, dan juga sekarang sudah lewat dari jam 10 malam. Dalam kebingungan, aku mengangkat telepon, terdengar suara Elina dengan nada cemas dari telepon. "Roman, kamu di mana? Apakah kamu berkelahi dengan orang lain?" Aku bengong sebentar, "Bagaimana kamu bisa tahu?" Aku melihat videonya. "Video apa?" "Video dalam grup kolega perusahaan, di dalam video terlihat kamu mematahkan tangan orang luar negeri, juga dikelilingi oleh banyak orang Thailand." Aku mengerutkan dahi, video dalam grup kolega perusahaan. Siapa yang kirim? Seorang kolega perusahaan melihatnya di aplikasi video domestik, lalu mengirimnya ke grup. Aku tiba-tiba terpikir, mungkin tadi di bar ada orang Tiongkok yang melihat kejadian itu, lalu merekamnya dan mengunggahnya di situs video, kebetulan dilihat oleh kolega perusahaan. Tetapi ada kemungkinan juga orang yang berniat buruk sengaja merekamnya, tujuannya sangat jelas, paling tidak dia ingin memfitnahku. Jika ada orang yang menyuruhnya, orang-orang itu benar-benar sangat membosankan, menggunakan segala trik, kesempatan sekecil apapun juga mau dimanfaatkan. Bagi aku, video berkelahi atau apapun itu semuanya tidak apa-apa. Jika ada orang yang menjelaskan kejadian yang ada di video dari awal sampai akhir di kolom komentar di bawah video, menurut aku akan ada banyak orang yang memberi like, bilang aku berkelahi dengan baik. Banyak orang yang membenci sampah seperti ini. "Roman, ada apa? Kenapa tidak berbicara?" Elina bertanya dengan cemas di telepon. "Tidak kenapa-kenapa, jangan khawatir, aku sekarang sudah tidak apa-apa." "Kamu di mana sekarang?" "Masih ada di bar yang ada di video kan? Kamu cepat pulang, kalau nanti berkelahi dengan mereka, kamu akan kesulitan." Aku tahu dia mencemaskan aku, jadi dengan rasa bersyukur aku menjawabnya, "Direktur Elina, terima kasih atas perhatianmu, tetapi kamu jangan khawatir, aku benaran tidak apa-apa. Ada beberapa teman yang kenal dengan bos pemilik bar ini, sudah datang untuk berdamai, aku di sini sebentar lagi baru pulang." "Apakah benar sudah tidak apa-apa?" Elina sepertinya menghela nafas lega di telepon. "Bagus kalau tidak apa-apa, aku hanya takut sifat kamu yang begitu, jangan salah paham, maksud aku bukan sifat kamu tidak baik, tetapi maksud aku hanya kamu, terlalu jujur, juga lebih keras kepala." "Oh iya, aku lihat di video kamu sedang bersama dengan beberapa pemuda, apakah mereka adalah teman sekolahmu?" "Iya, mereka adalah beberapa teman sekolahku dulu yang berpariwisata ke Thailand yang pernah aku beritahu ke kamu sebelumnya." "Kalau begitu kamu temani saja temanmu, ingat jangan berkelahi dengan mereka, cepat pergi dari bar itu." Aku lihat di video lingkungannya sangat kacau, tempat seperti itu paling mudah terjadi sesuatu. "Baik, aku sebentar lagi langsung keluar. Kalau begitu aku tidak mengganggumu lagi, baik." Saat mau menutup telepon, aku tidak tahan lagi dan bertanya, "Direktur Elina, apakah kamu mau keluar untuk makan camilan malam?" "Makan camilan malam? Tidak usah deh, kamu sedang berkumpul dengan teman sekolahmu, orang asing seperti aku tidak cocok untuk bergabung." Elina tampaknya sedikit ragu. "Tidak mengganggu kok, ada satu teman sekolahku yang pernah bertemu denganmu sebelumnya, katanya ingin bertemu denganmu lagi." "Teman sekolahmu pernah bertemu denganku? Laki-laki atau perempuan?" "Perempuan, dia yang paling cantik di dalam video, dia bernama Weni." "Oh, pantas saja aku merasa dia sepertinya tidak asing, tetapi tidak ingat pernah bertemu di mana. Dia bekerja di bidang apa?" "Dia bekerja di lembaga modal Ventura, di Shanghai juga." Mendengar kata-katamu aku sepertinya mulai ingat. "Jadi nanti kamu mau keluar makan camilan malam bersama tidak?" Elina ragu lagi, setelah beberapa saat, baru berkata, "Lihat kondisi, aku takut nanti saat kalian keluar dari bar sudah terlalu larut." "Tidak akan terlalu malam, kalau tidak nanti saat aku keluar dari bar, aku telepon kamu lagi." "Iya, boleh. Kalau begitu nanti aku hubungi lagi, baik." Setelah menutup telepon Elina, aku menundukkan kepala dan terdiam beberapa saat, lalu menyimpan ponselku, mengganti celana tinju yang sudah disiapkan Warren untukku.
Basero sambil memberitahuku informasi yang dia ketahui tentang Sungki, sambil membantuku membaluti tanganku dengan perban. Tidak lama, aku dengan kaki telanjang dan telanjang dada keluar dari ruang ganti baju, berjalan di sepanjang lorong menuju klub tinju. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 160 pertarungan sengit. Peninju yang tadi antara sudah selesai tandingnya atau disuruh turun oleh Warren. Ring tinju kosong, di atas ring tinju ada beberapa orang yang sedang menggunakan handuk untuk mengelap lantai dan penonton yang di bawah juga sedang berdiskusi. Setelah aku keluar dari lorong, orang-orang di sekitar mulai melihat ke arahku. Mereka melihat aku bertelanjang dada dan perban tinju di tangan, mereka langsung bersorak gembira. Banyak orang menunjuk aku dan mulai bertanya kepada orang di sebelahnya tentang dari mana aku berasal, apakah aku hebat atau tidak. Mereka telah menganggapku sebagai peninju. Tunggu lawanku keluar, mereka akan menganalisis kekuatan dan kelemahan aku dan ia, lalu mereka akan bertaruh. Aku berjalan mengarah kerumunan melewati jalur otomatis dan berjalan ke arah bawah ring tinju. Aku menyadari bahwa Bayu dan Weni berada di bawah ring tinju, di tempat yang mendekati ring tinju. Roman, sudahlah. Saat aku baru mau naik ke ring tinju, tiba-tiba saja Weni menarik tanganku dan berbicara dengan ekspresi wajah yang tidak tenang. Aku tersenyum, tenang saja, tidak apa-apa. Saat di lantai 2 tadi, aku sangat membenci wajahnya dan ingin meninju wajahnya sejak tadi. Lagi pula, meninju itu sangat seru dan menarik. Weni menggigit bibirnya, pada akhirnya dia melepaskan lenganku. Kalian tunggu di sini aja, jangan pergi kemana-mana. Bruce dan orang suruhannya akan melindungi kalian. Setelah selesai bicara, aku menarik tali di ring tinju dan langsung melompat naik. Penonton di bawah semakin semangat, sorakan dan siulannya semakin kencang. Aku sebenarnya sedikit panik karena ini pertama kali aku berada di ring tinju, pertama kali melihat banyak penonton. Dulu saat di penjara aku hanya berkelahi dengan Jack, mana ada penonton di situ. Basero juga ikut melompat naik ke atas, dan berbisik di telingaku mengenai informasi tentang Sungki. Meskipun sebelumnya aku belum pernah melihat Sungki, tetapi menurut yang diucapkan oleh Basero, katanya ia sangat hebat. Gerakannya sangat cepat, dan tinjuannya juga sangat keras. Wajahnya yang alim itu merupakan giuran terbesar untuk musuhnya, biasanya musuh yang lain akan menganggap Sungki remeh karena penampilannya. Lalu, semua tidak berjalan sesuai dengan ekspektasinya si musuh, karena Sungki akan langsung menghabisinya. Sungki mempelajari Muay Thai tradisional, dan kehebatan dari Muay Thai tradisional yaitu bagian teknik dari kakinya. Kelincahan Sungki membuatnya lebih cepat dalam mengeluarkan teknik kakinya, dan juga serangan siku dan lututnya sangat lincah. Basero menyuruhku untuk memperhatikan gerakan serangannya. Jika dibandingkan dengan ia, kekuranganku adalah tidak mengikuti latihan. Seranganku benar-benar seperti preman di jalanan. Hanya saja waktu 3 tahun di penjara, awal 2 tahun aku sering berkelahi dengan Jack seperti orang yang tidak butuh nyawa. 1 tahun belakangan, jika aku tidak ada urusan aku juga sering mengajak Jack berkelahi. Bisa dibilang pengalamanku tidak cukup sedikit jika dibandingkan dengan Sungki, dan seranganku juga lebih kejam daripada ia. Waktu Jack dipenjarakan, 3 orang yang membantunya juga ikut dipenjarakan. Berkelahi dengan 3 orang tersebut juga merupakan pengalaman yang lumayan baik, salah satunya dari mereka ada seorang peninju yang sangat hebat, aku juga belajar banyak dari ia. Lagi pula, saat aku dipenjara hampir setiap hari aku push up dan sit up. Kebugaran dan kekuatan fisik aku jelas tidak kalah dengan Sungki. Bikin ia babak belur sepertinya mudah. Beberapa saat setelah aku naik di atas ring tinju, Sungki juga keluar dari ruang ganti pakaian dan jalan keluar dari lorong. Ia juga mengganti celana pendek peninju, perban tinju di telapak tangannya, masing-masing lengannya diikat dengan satu sabuk, dan juga memakai ikat kepala di kepalanya. Menurut orang Thailand, yang ada di lengannya itu bernama Bajie dan yang di kepalanya bernama Mengkong, merupakan barang yang menunjukkan simbol keberuntungan di Muay Thai. Orang yang mempelajari Muay Thai biasanya akan membawa 2 barang itu. Setelah naik ke panggung biasanya akan melepas ikat kepalanya itu, tetapi ada juga yang tetap memakai sabuk di lengannya. Aku bukan orang Thailand, tentu saja aku tidak menggunakan barang itu. Setelah melihat Sungki, kondisi ruangan di studio tinju mulai tenang. Sejenak setelah itu, sorakan menjadi lebih kencang. Mereka tahu, Sungki adalah orang yang paling hebat di sini. Melihat yang paling hebat naik ke atas panggung, tentu saja mereka semakin semangat. Tidak lama kemudian, mereka tahu bahwa pertandingan kali ini tidak ada taruhan. Banyak penonton langsung kecewa, mereka datang ke sini untuk taruhan. Karena dengan adanya taruhan akan membuat pertandingan semakin seru. Tetapi Warren tidak membuka taruhan, karena yang satunya merupakan anaknya, dan satunya lagi orang yang ia tidak berani usik. Sungki naik ke ring tinju, setelah berdoa dia melepaskan ikat kepalanya.
Sebenarnya ia bisa kelihatan lemah hanya karena postur tulangnya yang kecil, ototnya besar, badannya sangat kuat terutama bagian otot di kedua kaki, kelihatan sekali serangannya sangat kuat. Di sini tidak ada wasit, hanya ada Sean yang kelihatannya lemah. Bisa juga dibilang bahwa pertandingan ini tidak ada aturannya, menang atau kalah ditentukan dengan cara salah satu dari kita sudah tidak bisa bangun. Sean sepertinya sudah tahu masalahnya, dia berteriak dengan mukanya yang sedikit tegang. Dia tidak menyebut namaku dengan Sungki, dan dia berkata ini hanya pertandingan pertemanan, tidak ada taruhan, juga tidak ada yang kehilangan nyawa. Mengikuti suara arahan Sean, "Go," aku langsung berjalan dari pojok sudut ke tengah ring tinju. Sungki menunduk kepalanya sedikit, menggigit bibirnya, dan berjalan ke arahku. Aku berbicara dengannya sambil tersenyum, "Sungki, aku sudah memberimu kesempatan. Kamu yang cari masalah sendiri, aku sarankan kamu untuk jangan terlalu tegang. Serius dengan pertandingan ini atau tidak seranganku akan lebih kejam." Ia tidak menjawab hanya menempatkan kedua tangannya di depan, dan memberi hormat kepadaku. Sejenak setelah itu, pandangannya menjadi seram. Aku tidak bersenyum lagi dan aku juga memberinya hormat. Lalu menempatkan kaki kiri di depan, perlahan-lahan mendekati ia. Ia tidak mundur, dan juga tidak menyerang. Ia hanya memposisikan kedua tangannya, perlahan-lahan menggeser tangannya. Orang-orang yang lincah dan gesit akan menyukai taktik ini, ia terus mengubah posisi dan rute untuk memobilisasi lawan. Menggunakan gerakan perpindahan yang cepat untuk merebut peluang atau menghindari serangan lawan. Sangat bisa dipastikan, gerakan Sungki lebih cepat dari aku. Ia jelas terlatih secara khusus, gerakannya stabil dan ia dapat mempertahankan fleksibilitas yang cukup di setiap langkah dan jangka jarak. Jika dibandingkan dengan ia, aku seperti orang awam. Meskipun aku bisa mempertahankan fleksibilitas, tetapi langkahku sangat ceroboh. Aku tidak berani bergerak dengan cepat, karena takut ketahuan kelemahanku. Selangkah pelan selangkah cepat, Sungki berhasil memasuki areaku, aku semakin kelihatan ceroboh. Di bawah panggung orang yang tidak kenal Basero mulai menertawakan, ada juga orang sombong yang meledeki aku bahwa aku seperti babi, dan ada juga yang sambil membuat pose jempol ke bawah. Aku tidak membiarkan diri aku terpengaruh oleh ejekan orang-orang di bawah, menjaga kesabaran saya, dan selangkah demi selangkah mempersempit ruangan Sungki. Akhirnya, aku menghimpit Sungki sampai ke pojok. Mungkin ia sudah tahu ia tidak bisa mengelilingi lagi atau mungkin juga ia sudah mendapat kesempatan. Di saat aku melangkahkan kakiku untuk melakukan serangan, tiba-tiba saja Sungki menendang ke arah pahaku dengan keras. Aku tidak sempat menghindar, hanya bisa menahan rasa sakit dari tendangannya. Kekuatan yang besar membuatku merasa kakiku seperti patah, rasa sakit yang parah membuatku hampir saja terjatuh. Tetapi aku bertahan, di saat ia sedang memperbaiki posisinya, aku langsung menghimpitnya lagi, meninju dia berkali-kali. Ia menggunakan kedua tangannya melindungi kepalanya, setelah meninjunya 2 kali tiba-tiba saja ia mengangkat sikunya. Aku menghindari serangan sikunya, dan juga ia berhasil keluar dari pojok itu. Ia mulai menggunakan taktik mengelilinginya lagi.